Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Mudah-mudahan di rumah anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini salam sehat dari Bu Harmini. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan klasikal yang pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah topik yaitu tentang kecerdasan emosi atau emosional atau EQ ya. Nah, anak-anakku semuanya, tujuannya kenapa Ibu menyampaikan topik ini yaitu agar anak-anakku semuanya mengenal ya, atau memahami tentang gambaran dan pengembangan sikap kehidupan sehari-hari di masyarakat secara emosional, sosial, sehingga anak-anak semuanya nanti di kehidupan di masyarakat bisa menerapkan dan mengendalikan, menguasai diri apa-apa yang permasalahan yang ada di masyarakat. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum Ibu menyampaikan materi, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kegiatan pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak semuanya, kita sampailah kepada topik ya pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bawakan atau Ibu sampaikan, yaitu tentang kecerdasan emosi. Biasanya anak-anak ya, secara global aja emosi itu adalah yang Anda respon, Anda tangkap itu kalau ada anak-anak atau teman-teman yang sekiranya menyinggung perasaan kita, itu anak-anak langsung marah ya, marah atau takut atau sedih ya. Nah, itulah yang dirasa atau yang dianggap emosi. Padahal emosi ini erat hubungannya dengan kecerdasan emosi ya anak-anak semuanya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan bisa menguasai diri sendiri. Jadi jangan langsung direspon begitu saja, tetapi nanti kita olah dulu ya, kita respon bagaimana itu ya orang itu ya menyinggung atau tidak itu kita kuasai dulu. Ya, jadi jangan langsung Anda itu marah ya. Marah kemudian emosi ya, yang akhirnya menjadikan beban hidup seseorang, sehingga orang yang emosinya tinggi itu tidak bisa berpikir secara wajar ya, secara ini ya jelas ya itu. Jadi anak-anak semuanya kita harus bisa menyaring-nyaring ya, melimbang-limbang bagaimana itu respon-respon yang kita dapat. Untuk itu, baiklah anak-anak semuanya, kita uraikan ya tentang materi kecerdasan emosi pada kali ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak semuanya ya. Kecerdasan emosi ya. Emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup seseorang. Sebenarnya anak semuanya musuh terbesar kita itu siapa? Itu ada di dalam diri kita, yaitu emosi ya. Itu merupakan musuh kita dari dalam tubuh, dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita nanti dapat mengendalikannya? Ini di sini suatu hal yang begitu saja terjadi ya. Itu setiap orang mesti mengalami itu ya. Mesti suatu saat atau kapanpun ya, dimanapun di dalam kehidupan masyarakat, anak-anak akan mengalami yang namanya hal-hal yang begitu saja terjadi, dan ini akan bisa menimbulkan emosi apabila seseorang itu tidak bisa mengendalikannya. Anggapan orang ya bahwa emosi itu hanya suatu perasaan marah ya, kemudian takut, sedih, senang, benci ya, cinta. Cinta juga merupakan emosional ya, emosi. Kemudian antusias, bosan. Nah, di sini semuanya ya, perasaan marah, takut, sedih, senang dan sebagainya. Ini merupakan akibat ya dari ya atau hanya sekedar respon seseorang ya terhadap
berbagai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi emosi itu erat hubungannya dengan kecerdasan emosi. Ya, emosi pada dirinya sendiri. Bagaimana kita mencermatinya, bagaimana kita menerimanya, ya. Kita harus bisa pandai-pandai ya. Ini mengolah apa-apa yang kita respon itu. Jadi jangan langsung apa-apa marah ya. Apa-apa langsung kita benci. Di sini ada kata cinta ya. Iya, memang cinta itu ada merupakan emosi juga, emosi ya, mempunyai rasa senang, suka, gembira, bahagia ya. Inilah yang dirasakan seseorang hampir setiap hari, setiap manusia, setiap individu mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Kemudian kecerdasan emosi ya, itu apa aja ya yang merupakan kecerdasan emosi itu. Ini di sini merupakan kemampuan ya, seseorang untuk memotivasi diri. Jadi ya, individu kita, Anda ya, itu bagaimana mampu ya, memotivasi diri. Ini apa ya, memberi dukungan pada dirinya sendiri. Yang kedua ya, bertahan menghadapi situasi seperti saat sekarang ini ya. Sekarang ini baru kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19. Anak-anak belajar dari rumah, BDR. Ini anak-anak juga harus sabar ya. Memang di PJJ ini anak-anak kan tidak berhadapan dengan bapak ibu guru, tetapi bukannya bapak ibu guru terus diam saja, tidak ini istilahnya itu memperhatikan anak-anak didiknya, itu tidak ya. Kita pantau ya, selalu kita tanyakan melalui WA, kita tanyakan melalui telepon, kita tanyakan keberadaannya bagaimana kok tidak mengerjakan tugas, apa sebabnya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu guru itu juga selalu memperhatikan. Ini juga emosi ya, kecerdasan emosi, tapi emosi yang tingkat tinggi, emosi yang positif. Piye ya anak-anak kami, peserta didik kami kok tidak mengerjakan tugas beberapa kali? Oh, berarti kita tanyakan ini kemampuan ya. Dan anak-anak juga kalau mendapatkan tugas di rumah ya, PDR itu ya segera dikerjakan. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya apa anak? Tertumpuk-tumpuk. Kalau sudah tertumpuk-tumpuk, nanti akhirnya malas. Nah, ini juga emosi. Malas itu juga emosi ya. Nanti aja akhirnya malas. Kalau sudah malas, nanti ditanyakan, emosi lagi, marah-marah dan sebagainya. Mana Bu, linknya mana Pak, dan sebagainya. Nah, inilah ya. Jadi anak-anak walaupun belajar dari rumah juga harus pandai-pandai ya, membagi waktu, pandai-pandai mengatur waktunya, belajarnya, kegiatan di rumahnya juga harus diperhatikan. Karena apa? Anak-anak seorang pelajar, tugas pokok seorang pelajar hanyalah belajar ya. Kemudian yang ketiga, mampu mengendalikan dorongan hati ya, keinginan hati itu mampu dikendalikan. Apa keinginan hati itu? Yaitu antara lain kegembiraan ya, kesedihan, kemudian kemarahan tadi ya, yang dapat kabar disuruh ayo mas ya dikerjakan, marah, malah tidur, malah ya main game dan sebagainya. Ini juga suatu emosi, tapi emosi yang kurang tinggi tingkatannya ya. Nah, kemudian kegembiraan. Jangan kalau kita sedang gembira itu melebih-lebihkan, meluap-luapkan kegembiraan itu. Akhirnya lupa belajar, lupa mengerjakan tugasnya. Kesedihan pun seperti itu juga. Ya, kita dalam kondisi pandemi. Kita tahu ini semua adalah masalah dunia ya. Tapi kita tidak boleh bersedih ya, di rumah terus, begini terus ya, mengeluh dan sebagainya. Jangan. Bagaimana kita mencari jalan keluarnya agar kita tetap enjoy dan ikuti protokol kesehatan, karena pemerintah juga sudah menyarankan ya, walaupun di masa COVID pandemi kita juga bisa belajar dengan cara apa? Memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Insya Allah ya, nanti Allah akan memberi jalannya. Kemudian yang keempat ya,
tidak melebih-lebihkan kesenangan. Nah, kemarin 3 bulan ya itu di lockdown, anak-anak di rumah nggak kemana-mana. 3 bulan kemudian new normal. Akhirnya apa? Anak-anak brutal ya, pada ke tempat-tempat wisata, pada ke tempat-tempat rumah makan ya, kesana kemari main dan sebagainya, vulgar ya, seakan-akan kita sudah nggak ada apa-apa ya. Ini juga tidak cerdas namanya ya. Situasi seperti ini kita juga harus bisa membaca. Oh iya, padahal virus masih berada di sekitar kita, di mana-mana ada ya. Kenapa Anda new normal langsung bahagia sekali, bebas ya? Itu tidak, anak-anak semuanya ya. Kemudian kemampuan yang berikutnya itu harus bisa mengatur suasana hati. Seandainya kita itu ya bertemu dengan teman, kemudian kok bertemu dengan orang yang tidak suka sama diri kita, kita kok agak tersinggung perasaannya, itu tolong ya, suasana hati kita dibuat tenang dulu ya, jangan langsung emosi. Biasanya anak-anak muda, anak-anak ya yang usia belasan tahun naik motor di jalan ya, kemudian ada orang lain atau temannya juga yang udah kenal kok mendahului, akhirnya apa? Emosi, kemudian ngejar juga, yang akhirnya apa? Terjadilah suatu pertengkaran atau selisih pendapat. Nah, ini juga kita harus bisa mengatur suasana hati kita itu, diatur dengan baik-baik, dengan sabar ya. Dan nanti pokoknya biarin aja orang itu melanggar kita, atau biarin saja orang itu mau ngata-ngatain apa, itu diatur dulu. Kalau sudah demikian kan kita nanti bisa tenang hati kita ya. Yang terakhir yaitu mampu mengendalikan stres. Biasanya ini anak-anak itu kalau ada temannya yang tidak disukai, ada temannya yang ngejek kita, tersinggung, kok saya dicuekin dan sebagainya, bisa langsung stres dia. Nah, ini memang juga tidak bisa mengendalikan diri kita ya. Coba anak-anak itu ya dipahami dulu, dipelajari dulu apa maksudnya dari anak-anak, kata-kata anak-anak itu ya. Apakah benar dia itu mengejek kita, apakah benar dia itu menyinggung perasaan kita. Nah, ini perlu kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa mengendalikan suasana hati ya, biar tentram, tenang ya. Nah, berikutnya anak-anak semuanya, kecerdasan emosi itu mencakup apa saja ya. Dikatakan kecerdasan emosi yaitu anak-anak biasanya kurang memahami ya, itu mencakup apa aja toh. Kecerdasan emosi itu antara lain tuh kesadaran hati kita sendiri. Jadi kita kalau sudah menyadari diri kita itu seperti apa, diri kita itu bagaimana, itu akan enak nantinya. Dan yang kedua, bisa mengendalikan dorongan hati ya. Bisa mengendalikan dorongan hati kita. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit sedih, baperan dan sebagainya. Nah, ini tolong ya dikendalikan dorongan hati yang tidak baik itu. Nah, apa aja yang tergolong dorongan hati itu? Di sini yaitu antara lain ketekunan. Bagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas BDR di rumah? Tekun apa tidak? Ya, ditekuni, digiati apa tidak? Apa ya nanti dulu aja lah, kita kerjakan nantilah. Nah, ini namanya belum merupakan ini dorongan hati kita itu diperhatikan. Yang kedua, semangat dan motivasi diri. Bagaimana semangatmu? Bagaimana cara mendukung, cara mendorong semangatmu agar Anda itu giat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, giat mengerjakan pelajaran yang lain juga, giat membantu orang tua, giat ya ibadah dan sebagainya. Ini semangat dan motivasi diri.
Kemudian kecakapan sosial. Bagaimana itu kita hidup di masyarakat. Kita harus juga tahu di masyarakat itu ada norma-norma, adat-adat yang berlaku, sopan santun ya. Ini harus diperhatikan juga. Jadi kita hidup itu dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian lagi yang termasuk kendali dorongan hati yaitu empati. Ya, kita jangan egois. Ya, tolong kita kasih rasa empati kepada teman-teman kita yang misalnya itu punya kekurangan. Ya, itu tolong. Wah, teman saya kok sekarang sedang sakit misalnya. Ya tolong, Anda itu juga ikut merasakan bagaimana beban sakitnya dia. Oh, teman saya ya ada yang mempunyai kekurangan misalnya. Ya, itu kita juga harus tahu kekurangan dia apa. Oh, dia kurang pede misalnya. Ya kita jangan ngejek teman itu. Kita ikut merasakan atau malah mendukung, mendorong agar anak itu, teman itu nanti bisa sama seperti kita, bisa ya hidup, enjoy, bebas dan sebagainya. Kadang anak-anak itu kok malah ngejek ya. Tolong ya, itu namanya juga belum bisa mengendalikan dorongan hati. Ya, belum tentu orang yang kita ejek itu lebih baik daripada Anda atau lebih jelek daripada Anda. Ya toh? Nah, ini. Kemudian keterampilan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ya, itu juga ada keterampilannya. Tidak hanya wah, saya kalau begini sudah bagus emosi saya sudah nggak marah. Tidak hanya itu ya. Contohnya ya, kemampuan untuk memahami orang lain. Ya, bagaimana orang bisa memahami kita juga bisa memahami orang lain. Ya, jangan terlalu kita sendiri yang paling ya. Biasanya kan gitu. Saya yang paling pintar, saya yang paling hebat dan sebagainya. Teman saya itu apa? Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi pahami kondisi orang lain juga. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Ya, ini sangat penting. Orang yang komunikasinya bagus, insya Allah nanti juga dia itu hidup di masyarakat, bergaulnya juga bagus. Ya, ini. Jadi bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang yang bermacam-macam karakternya, nanti kita bisa ini bergaul dengan baik. Kemudian kerja sama tim. Biasanya anak-anak seusia anak-anak belasan tahun, anak kelas 8 ini ya kan baru 13 tahun, ada yang 14 tahun ya. Di kampung-kampung, di RT-RT-nya biasanya ada organisasi, yaitu organisasi perkumpulan pemuda dan pemudi ya. Kok dilalah ada kalian yang menjadi pengurus pemuda-pemudi. Nah, ini kita harus bisa kerjasama, jangan merasa paling pintar. Bagaimana dalam tim ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya, suatu mufakat bersama-sama. Jadi kita juga harus memperhatikan teman-teman kita, menerima ya usulan-usulan, menerima apapun yang ada di forum itu. Barulah kita nanti ambil keputusan bersama dengan baik ya. Jangan sok menang sendiri ya. Usulan saya harus diterima, jangan gitu ya. Inilah dalam suatu kerjasama dalam suatu tim. Kemudian membentuk citra diri yang positif ya. Apabila kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai orang lain juga ya. Agar apa? Orang itu menilai kita itu citra kita itu baik ya. Jangan malah alasannya ya pamitnya mau ada kumpulan, malah main di masyarakat, malah hura-hura, teriak-teriak. Nah, ini citra kita nanti sudah nggak bagus di mata masyarakat ya. Kemudian berikutnya, memotivasi, saling memberi dukungan, saling ya mendorong teman-teman kita. Yuk kita bersama-sama untuk mencapai keberhasilan. Kemudian memberi inspirasi. Ya, jika ada suatu masalah, jika ada
hal-hal yang perlu dibicarakan, ayo kita juga memunculkan ide-ide kita agar apa, membantu untuk menyelesaikan ya permasalahan atau hal-hal yang ingin kita pecahkan bersama. Ya. Jadi kecerdasan emosi atau EQ, emotional quotient ya, ini adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita sendiri. Kalau Anda sudah tidak tahu, tidak mengenali diri Anda itu siapa ya, ini nantinya akan berbuat semaunya sendiri ya. Dan perasaan orang lain ya, kemampuan memotivasi diri sendiri. Ya, ini. Jadi perasaan diri sendiri, perasaan orang lain ya, dan kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri agar kita jadi lebih baik lagi. Kemudian kemampuan memotivasi diri sendiri ya, kemampuan mengelola emosi dengan baik ya, pada diri sendiri juga. Bagaimana kita dapat mengelolanya, bagaimana kita dapat mengaturnya, bagaimana supaya kita dengar istilahnya itu kata-kata yang tidak enak didengar terus kita tidak bisa langsung marah. Coba kita pikir dulu ya, kita respon dulu, kemudian kita pahami, kita olah dulu, oh baru kita nanti komentar, oh barulah kita mengambil keputusan ya. Kemudian ini ya tadi mampu mengelola emosi ya dalam hubungan dengan orang lain ya. Kalau kita itu mau dapat teman yang banyak, mau dihargai orang lain ya, tidak dicurigai orang lain ya, ya kita baik-baiklah ya membawa diri kepada orang lain juga ya. Jangan negatif thinking sama teman-temannya ya, jangan selalu suudon itu loh dan sebagainya ya. Jadi kita harus selalu positive thinking ya, kita dengan perasaan yang perasaan kita itu dibuat slow ya, istilahnya ya, slowly saja, tidak usah keburu-buru langsung kita mengambil keputusan emosi, marah dan sebagainya ya. Kemudian ya kecerdasan emosional itu perlu dicermati. Sebab apa? Ya, kehidupan manusia itu semakin lama itu semakin kompleks di sini. Apalagi sekarang hidup di zaman globalisasi. Ya, semuanya yang serba dari produk-produk luar negeri masuk, produk apa-apa masuk, dan kita tidak bisa menyaring-nyaring mana tuh yang baik, mana tuh yang betul. Nah, ini akhirnya nanti kita itu di kehidupan masyarakat itu akan membawa dampak yang sangat ya ini merepotkan juga itu. Kenapa? Hidup yang dalam kondisi kompleks sekarang ini ya, banyak anak-anak maaf ya bawa HP ya. Kemudian dia sembunyi di kamar, pintu dikunci. Orang tua taunya, sudah mengerjakan tugas PDR sudah ibu. Ternyata dilihat bu gurunya belum. Orang tuanya ibu sudah mengerjakan ibu, ternyata belum. Padahal sudah loh bu, saya tanya. Nah, tiap hari di rumah bawa HP juga di kamar tapi dikunci. Mengapa dia di kamar dikunci? Siapa tahu dia main game. Kebanyakan anak usia ini ya, belasan tahun ini biasanya main game ya. Tolong, karakter Anda sekarang sudah dikuasai oleh game. Ini kita harus pandai-pandai bagaimana kita itu mengatur ya perasaan kita sendiri. Oh kalau saya selalu main game, bagaimana saya mau akan mengerjakan PDR-nya? Akhirnya tertumpuk-tumpuk, bingung, bu minta linknya. Sudah dikasih, bu minta linknya lagi. Bu maaf saya belum mengerjakan. Bu kapan toh bu tangganya? Lah malah bertanya ya toh. Nah ini tolong ya anak-anak ya, diperhatikan semuanya ini. Jangan terlalu banyak dikuasai oleh game atau buka-buka YouTube ya, yang hal-hal yang aneh-aneh yang seharusnya Anda itu tidak tahu, Anda kepo ya setelah ingin tahu ini ya. Kemudian hasil survei dari itu ya, seorang ahli Daniel Goleman menunjukkan bahwa kecenderungan yang kompleks ini ya sama di mana-mana, di seluruh dunia itu sama. Pemuda-pemuda yang istilahnya masyarakat di sana juga sama mengalaminya seperti hal-hal yang
Bahkan banyak cerita-cerita. Ini ya, anak saya minta HP yang bagus. Apa manfaatnya? Pernah saya tanya, Bu, anak ibu minta HP yang bagus, apa manfaatnya? Apa kegunaannya itu? Kalau anak seusia SMP paling-paling kan hanya untuk pelajaran ya, itu yang positif. Setelah itu untuk apa? Untuk main. Tanpa pendampingan orang tua, ini lebih bahaya lagi. Tolong ya anak-anakku, diperhatikan ya, karena waktu luang kalian di rumah itu banyak sekali. Ya, amalkan ada yang main di tempat teman, bobok di rumah teman, tidak pulang dan sebagainya. Lah ini suatu hal yang akan menyesatkan kita nanti. Karena apa? Teman kita tidak memotivasi kita untuk belajar. Karena apa? Teman kita hanya mengajak kita untuk main game. Ini tolong, ini juga dipikirkan baik-baik ya. Jangan sampai larut dalam bujuk rayu teman. Kemudian mereka lebih kesepian dan pemurung anak-anak sekarang. Ya. Kesepian. Kemudian ngalamun, udah ngalamun nanti pikirannya itu melayang-layang, berandai-andai dan sebagainya. Nah, ini ya kita sayangkan di sini. Kemudian juga lebih beringas. Ya, anak-anak itu beringas. Ya, seakan-akan tidak tahu aturan. Ya, menurut saya begini. Ya, tidak ada aturannya, tidak tahu akan etikanya dan sebagainya. Ya, dan kurang menghargai adanya sopan santun ini. Sopan santun sudah dihilangkan. Rasa menghormati kepada yang tua tidak ada. Berani sama orang tua malah. Nah ini tolong diperhatikan. Ya, kadang bicara dengan orang yang lebih tua, dia itu ngukuk. Ya, kepada guru, kepada teman-temannya yang lebih tua, ini tanpa menghargai. Di sini sopan santun itu sudah diabaikan. Tolong ya, kalau anak yang kecerdasan emosinya itu tingkat tinggi, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian ya, yang terakhir ya lebih dia itu gugup, gampang cemas. Ya. Habis itu disuruh dipanggil itu lalu dia geragap gitu ya, mudah cemas. Kenapa? Tidak berpikir panjang, tidak terbiasa hatinya itu dibuat ini untuk sabar, ya, disiplin. Sehingga apa? Kalau ada sesuatu yang seakan-akan itu penting itu dia gagap, ya kaget dan sebagainya. Ya, lebih meledak-ledak di sini yaitu dia melebih-lebihkan kesenangan untuk dirinya sendiri. Ya sudah, saya yang main saja, ya sesuka saya dan sebagainya. Nah ini kadang orang tua itu ya dibohongi. Alasannya mau belajar ke tempat teman, ternyata apa? Bermain sampai kaliuran dan sebagainya. Inilah, tolong ya anak dikendalikan ya emosi Anda, jangan sampai larut-larut dalam istilahnya itu hal-hal yang tidak menguntungkan. Kecerdasan emosi itu tumbuh dan berkembang di pupuk. Itu dipelajari melalui apa, anak-anak? Itu melalui proses belajar dan respon. Bagaimana cara kita menerima ya? Melalui apa? Melalui pengalaman hidup sejak seorang itu atau individu itu lahir hingga meninggal dunia ya. Jadi sejak bayi lahir owek-owek itu dia sudah mulai merespon. Oh ibunya ya sering ini ya istilahnya membawakan lagu, anak itu jadi tenang. Oh ada temannya, dia merespon. Kemudian kalau dia mau minta minum gimana? Dia nangis, oh haus, oh dia pipis, ya minta ganti popoknya, dia juga nangis. Itu merespon, ya dipegang oleh ibunya, diemban ya oleh ibunya. Itu dia juga merespon dengan melalui detak jantung seorang ibu. Perasaan ibunya marah, detak jantungnya juga meledak-ledak. Anak ini juga akan bingung, bayi yang belum bisa ngomong, belum bisa ya istilahnya bisanya baru nangis ya dan senyum itu aja. Itu udah merespon dia. Jadi dia belajar dari dia lahir hingga meninggal dunia. Kemudian agak besar dikit dia sudah belajar
di lingkungan keluarganya. Ya, jadi di sini keluarga itu merupakan pelajaran yang nomor satu, yang terpenting ya, utama, yaitu di keluarga. Di keluarga itu siapa? Guru yang utama, seorang ibu. Ya, jadi kalau punya anak kecil, ibunya diam saja, nggak pernah menyentuh anaknya, ya nanti anaknya juga ini ya, kurang peka nanti. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosi itu dapat dipengaruhi oleh apa saja? Di sini yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Paling besar yaitu lingkungan. Di lingkungan ini ada dua, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lebih utama yaitu di lingkungan keluarga. Ya. Di lingkungan masyarakat kita juga harus berhati-hati. Seandainya kita tidak bisa memilah-milah, ini di lingkungan masyarakat ini benar-benar nanti akan membawa perubahan yang ya positif ya negatif. Tinggal kita nanti bagaimana keluarga, orang tua, cara mendampinginya. Kemudian menurut seorang ahli lagi, Daniel Goleman juga, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan individu itu mempunyai kecerdasan yang tinggi. Ya, kecerdasan emosi itu apa? Antara lain kemampuan untuk memahami, mengenali emosi diri. Ini melalui apa? Kesadaran diri sendiri. Ya, mengenali perasaan kita sendiri. Jadi kita harus paham dengan perasaan kita yang terjadi pada saat ini. Ya, kita harus peka. Makanya ada yang dengarkan suara hati Anda. Suara hati Anda itu baik. Kadang kita abaikan. Karena apa? Kita sudah tertutup, tidak pernah memperhatikan perasaan kita sendiri. Ya. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Bagaimana kita mengatur emosi kita, ya, dan mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan cepat. Kita pahami perasaan kita. Sama ya, kalau ibu itu nanti baru konseling, ibu juga harus empati sama konseling kita, ya. Harus apa ya, ikut larut dalam masalah dia. Untuk apa? Supaya konseling nanti segera dia mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya dengan cepat. Ya, kalau kita tidak mengungkap dulu dengan perasaan, dia nggak mungkin akan jujur nanti. Ya, kenapa? Tadi itu rasa takut, ya, rasa gugup dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Seperti tadi sudah ya, kemampuan untuk menata emosi. Kita harus bisa menata, ya. Jangan langsung meluap-luap. Apa-apa, Didik marah. Nah ini namanya kita tidak bisa mengatur emosi kita. Nanti tonggone ya, beli motor anyar, kita meluap-luap, emosi dan sebagainya. Aku ya harus mobil, nah ya itu duit, kalau enggak, nah ya kan. Bagaimana kita mengaturnya? Kita ya alhamdulillah dia bisa beli motor, mudah-mudahan ya saya nanti menabung juga bisa. Nah itu jadi dengan alasan seperti itu, jangan emosi, ngiri dan sebagainya ya. Wah kayak paling le, nah ya toh utang dan sebagainya, nggak boleh ya seperti itu ya. Kita ikut empati, ikut gembira. Dia punya sesuatu yang baru, kita ikut gembira dan kita doakan mudah-mudahan kita nanti juga bisa ya beli seperti itu ya. Jangan malah kok ngiri ya. Kemudian kemampuan mengenali emosi orang lain ya, ini juga harus dipahami juga untuk dapat berempati terhadap orang lain. Kalau teman kita itu kok sukanya pemarah, ya kita jangan malah mancing-mancing kemarahan teman kita ya. Kita harus bisa meredakan emosi dia, kita harus bisa memberi nasihat ya, jangan larut ya ikut emosi. Kemudian ada lagi yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan ya, hubungan yang baik tentunya dengan orang lain ya. Kemudian di sini dapat juga ya menularkan perasaan positif kepada orang lain. Oke, jadi orang-orang yang emosinya itu bisa kita kendalikan, insya Allah kita semua jadi orang yang tentram dan damai ya, bahagia sejahtera dunia akhiratnya insya Allah ya. Nah, kemudian perilaku seseorang, ada perilaku seseorang yang secara
emosionalnya itu tidak cerdas. Maaf ya, kok tidak cerdas Bu? Iya, ada banyak sebenarnya gitu. Contohnya apa? Kok emosionalnya tidak cerdas Bu? Iya, diajak temannya, ayo kita naik motor ke sana konvoi, dia langsung tidak berpikir panjang, langsung ikut saja diajak konvoi, mau. Nah ini kan namanya anak-anak yang tidak bisa mengatur emosi secara cerdas, ya kan? Apa saja itu ya perilaku anak yang emosionalnya itu tidak cerdas itu biasanya dia itu bersifat agresif, ya, mau gini langsung yuk dan sebagainya tanpa dipikir panjang, dan malas, ya, malas. Dia lebih suka ya ini kegiatan untuk apa ya namanya, menyenangkan dirinya sendiri. Orang lain cuekin aja, yang penting saya senang. Ini sifat orang yang kecerdasannya itu tingkatnya tingkat rendah ya, maksudnya di sini ya. Nah ini benar apa? Egois, ya egois, ya milik saya sendiri, punya saya sendiri, pinter saya sendiri. Nah kalau pinter itu kan sebenarnya udah EQ-nya udah cerdas ya, tapi kadang ada yang kecerdasan emosinya tidak tinggi, ya. Nah biarin aja orang lain, biarin aja saya bisa, nggak usah tak kasih tahu. Nah ini juga pinter dalam intelijen tapi tidak pinter dalam EQ-nya, ya. Hati-hati juga ya. Kemudian cenderung berpikir negatif, suka ini suudon kepada temannya gerombol ke sana, baru ngomong gini dia udah curiga. Kae mesti ngrenengi, kae ngrenengi aku, kae ngelak-elak dan sebagainya. Padahal tidak tahu sebenarnya apa yang mereka bicarakan. Jangan negatif thinking, ya, karena yang negatif thinking, sifat negatif thinking nantinya akan membuat hati kita itu semakin apa ya, emosional kita itu semakin tinggi nanti, tapi emosional yang kurang baik, gitu. Kemudian tidak mampu menentukan tujuan, tidak punya arah dan tujuan, bingung kalau ditanya besok kamu mau jadi apa, besok mau setelah SMP mau sekolah kemana. Banyak ya yang ditanya oleh Bapak Ibu guru, bahkan Bu Guru BK-nya ya, itu nanya kelas 3 ini, besok Anda kalau sudah lulus dari SMP mau lanjut kemana Mas? Bingung Bu, saya belum tahu kemana. Padahal sudah ujian akhir, belum punya wawasan dia mau melanjutkan sekolah kemana. Nah ini, jadi dia belum bisa menentukan tujuannya. Saya mau ke SMK, SMA atau apa, cita-citamu apa, ini masih ngambang. Ya, cepat cemas dan depresi, tadi udah ya, gugup dan sebagainya, cemas dan sebagainya ya. Tuh, sering depresi. Sering ya kita jumpai teman kita, bahkan anak-anak juga pernah mengalaminya, melihat sendiri ya, teman remaja ya yang sudah menyukai lain jenis, istilahnya pacar di sini ya. Nah, pacarnya didekati dengan temannya, akhirnya apa? Hati dia meluap-luap, cemas dan sebagainya, akhirnya apa? Depresi. Kalau depresi dia pingsan ya, dia teriak-teriak dan sebagainya. Ini tidak bisa mengatur emosinya, ya. Mungkin anak ada yang ngalami ya ini ya. Kelas 8 ada menarik diri, dia tidak mau ya bergabung dengan temannya. Ya sudah, dia menyendiri, menarik dirinya. Kenapa? Dia merasa tidak pede. Nah, ada lagi suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Nah di sini ya, anak yang tidak pemberani, anak yang pendiam itu biasanya dimanfaatkan sama anak-anak yang kecerdasan emosiannya agak rendah. Untuk apa? Dimanfaatkan untuk ini, kemana-mana sana, tolong itu dipukul, sana tolong ini dan sebagainya. Dan anak ini yang lemah ini nanti karena ketakutan sama ini, ya ikut aja. Dia tidak boleh memanfaatkan orang yang lemah. Karena apa? Dia tidak bisa berpikir secara tinggi, secara luas, ya tidak bisa dia manfaatkan aja temanku itu, nanti kan dia manut saja. Ada lagi tidak sopan, ya, jelas banyak terjadi di masyarakat. Anak-anak yang kecerdasannya emosionalnya itu rendah, itu sukanya marah, ya. Apa-apa dijadikan musuhnya,
Padahal musuh terbesar seseorang itu ada dalam dirinya sendiri, ya emosi itu tadi. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya bentar-bentar dia dan tidak sopan kepada orang-orang yang lebih tua. Ya. Kemudian kurang pede tadi sudah, ya, dia kepedeannya kurang percaya diri. Duh, nanti saya kayak begini, saya kurang begini dan sebagainya. Nah inilah, makanya lah anak-anak ya, semuanya kita coba, kita berlatih apa ya, mengenali diri kita sendiri. Kalau kita aja tidak kenal pada diri kita sendiri, bagaimana kita akan mengenali orang lain? Dan harus bisa ya, istilahnya itu menguasai, istilahnya juga bisa harus menangani ya masalah-masalah yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana? Ya, ini kita jaga, benar-benar kita pelajari dan harus kita pahami ya, karena anak itu bisa hidup mandiri di masyarakat secara baik, ya bersosialisasi juga baik. Akhirnya menguntungkan diri kita sendiri, juga orang lain juga akan hormat kepada kita. Ada beberapa unsur ya untuk membangun kecerdasan emosi. Di sini kita harus bisa memahami emosi-emosi sendiri. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Wah, aku nek dijiwit itu ya loro, ya kita jangan mencubit orang lain. Kita harus itu, ya. Mampu mengelola emosi sendiri. Dikelola. Kalau sudah kita tuh paham, kita kelola dengan baik. Kita kendalikan sendiri, jangan orang lain nggak bisa. Paling, mbok kamu jangan emosi, kan cuma gitu. Tapi nggak bisa dia mengelola kita. Yang mengelola diri kita sendiri dengan apa? Oh iya, sabar sih, ya, berdiam dulu, kepala tegak untuk menyelesaikan suatu masalah. Jangan ya malah pada pendeleng-pendelengan dan itu. Ya bagus. Ya. Memotivasi diri sendiri, ayo ya, ayo kamu jangan marah, ya. Sabar dulu. Nah, ini namanya bisa mengatur, ya, memberi dukungan pada diri sendiri. Kemudian harus bisa memahami emosinya orang lain ya. Oh, kalau kayaknya disenggol marah, kita jangan nyenggol, ya, kita jauhi. Oh itu sukanya itu ngerumpi, ya kita jangan ikut ngerumpi. Ya, kalau kita tidak mau dijadikan apa ya, kambing hitamnya. Biasanya orang-orang kayak itu terus mengkambing hitamkan temannya yang lemah-lemah tadi, itu dikambing hitamkan nanti ya. Mereka mampu membina hubungan sosial di masyarakat ya, dimanapun kita berada. Kalau kita tuh bisa mengendalikan emosi ya, pakai kecerdasan emosinya tinggi, teman kita, sahabat kita akan banyak sekali. Dan kita santai aja ketemu dengan orang asing pun yang belum pernah ketemu, kita ya santai aja, bisa kita gabung, bisa kita berteman, ya itu. Jadi ini semua unsur-unsur untuk membangun kecerdasan ini, ya antara lain untuk memahami emosi orang lain, diri sendiri, memotivasi diri sendiri dan orang lain. Ya hubungan sosial itu merupakan barometer atau ukuran ya, pengukur apakah diri kita sendiri ya. Apakah Anda itu termasuk orang yang cerdas secara emosi? Tapi memang ini susah ya, ini memang sulit. Tapi perlu dipelajari, ya, dengan proses. Tidak langsung, Bu Harmini hari ini menerangkan ini, saya besok bisa balik langsung, saya itu tidak akan emosi. Itu tidak bisa. Jadi dengan proses, pelan-pelan dipelajari dengan kesadaran diri kita. Ada juga hal-hal yang khusus ya yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi. Itu ada 6. Terlain di sini 1 ya, harus bisa mengatasi stres. Ya. Ini bagaimana bisa mengatasi stres itu bagaimana ya? Dengan pengendalian diri tadi. Mengendalikan dorongan hati. Walah, saya aku bergajian nih, gajianku malam ini mau tak bawa ke rumah makan aja, mau tak bawa happy dengan teman-teman. Nah besok gajinya habis langsung apa? Ini gigit driji ya, gigit jari. Nah ini harus bisa ya mengendalikan diri dan jangan hura-hura, jangan terlalu
melebih-lebihkan, kita harus bisa memanage juga. Uang juga harus bisa di-manage. Itu juga termasuk emosi juga. Kita punya segini, digunakan ya semampunya, apa ya namanya ya, apa perlunya ya, seperlunya. Jangan kita berlebih-lebihan. Ya. Oh, saya dikasih uang saku banyak dari Pak D misalnya. Yang sudah tak buat beli apa, jajan sama teman aja. Ya. Jadi bagaimana? Kita harus bisa mengelolanya, mengendalikan dorongan hatinya ya. Tadi sudah ya, mengelola suasana hati itu lebih penting ya. Jadi ada 6 ini, ya, suasana hati harus kita kelola, memotivasi diri, memahami orang lain, kemampuan untuk sosial. Inilah apa ya, kunci pokok agar kita itu bisa mengendalikan emosi kita ya. Dan kita nanti kalau orang yang berpikir secara emosionalnya itu tinggi, itu akan mendapatkan atau menghasilkan buah yang apa ya, menyenangkan, manis ya. Nah, seperti di sini ya. Nah, apabila bisa mengendalikan emosionalnya itu secara baik ya, akhirnya nanti akan mendapatkan buah ya manis juga, yang baik juga ya. Buah dari kecerdasan emosional tingkat tinggi apa? Bismillah, kita wujudkan di sini ya. 1, kita tahu akan sopan santun ya, sopan santun. Biasanya anak yang tahu itu ya sopan santun, EQ-nya tinggi, itu akan lebih jujur. Karena apa? Dorongan hatinya sudah dilatih, kamu jangan bohong ya, mesti berkata jujur. Ada lagi kedisiplinannya lebih meningkat ya, disiplin sekali ya. Ini perlu dilatih ini dari kecil, atau yang belum dari kecil ya, mulai sekarang anak-anak itu tolong ya dilatih ya itu ya. Kemudian dia akan ramah, hidup di masyarakat ya, itu akan ramah. Di sekolah dengan bapak ibu guru dia ramah, dengan teman-teman dia menyayangi teman-temannya. Kreatif ya, dia punya kreativitas. Kemudian sabar, ini nomor 1 nih, sabar itu harus diterapkan dalam diri kita. Inovatif atau udah kreatif, inovatif, dia memunculkan ide-ide yang baru. Jangan hanya vakum, pasif ya. Nah, ini. Kemudian selalu berpikir positif atau positive thinking. Ya. Ada lagi integritasnya itu tinggi. Ya. Dengan anak yang kecerdasannya itu tinggi, kecerdasan emosinya tinggi, itu mesti akan integritasnya juga akan tinggi. Pede, yang jelas, pede aja. Saya mau hidup di mana, mau bersama siapa, pede saja, ya. Percaya diri, aktif selalu mengerjakan tugas-tugas BDR, aktif dalam memonitoring tugas-tugas dari bapak ibu guru, tugas-tugas BDR ya, aktif dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh bapak ibu sesuai atau tepat pada waktunya. Jadi tidak usah ditunda-tunda lagi ya. Dan tanggung jawabnya itu tinggi tadi ya, integritas tadi, tanggung jawabnya tinggi, antusias. Jika ada Zoom ya tentang parenting misalnya kayak kemarin, tentang penyuluhan, dia selalu antusias, mengikuti dengan baik, sportif ya, sportif. Kemudian dia ramah. Setelah itu semua Anda miliki ya, Anda kuasai di dalam diri kita, akhirnya apa? Hidup Anda akan sukses, bahagia ya, sejahtera, aman, damai, dan ini ya, orang itu menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi demikian anak semuanya ya, kesempatan kali ini Ibu sampaikan tentang kecerdasan emosional yang tinggi agar anak-anak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang ditinggalkan ya, dan hanya menuruti hawa nafsunya, emosinya sendiri. Insya Allah kalian semua walaupun belajarnya itu masih PJJ, insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Dan pesan dari Bu ini ya, itu jangan selalu bermain, karena laporan dari orang tua itu mesti bermain
Ya, ini suka main Bu, ini masih ditemanya nggak belajar dan sebagainya. Malah rambutnya disempir-sempir dan sebagainya. Jadi anak semuanya, ya, kecerdasan emosional itu harus kita miliki. Ya, kesimpulannya harus kita miliki, harus kita jaga, harus kita motivasi, dan kita hati-hati musuh kita itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Emosi. Kita bisa nggak kita mengendalikan emosi? Ya, kalau kita sudah menghargai orang lain, empati, ya, kemudian lagi memotivasi diri kita, pemahaman terhadap diri kita, perasaan kita itu tinggi, insya Allah kalian semuanya itu akan menjadi anak-anak yang hidupnya tentram, damai, jujur, ya, tidak akan dia berkata-kata bohong. Nah, untuk itu anak-anakku, kalau nanti ada yang mau bertanya ya boleh lewat WA ke Bu Harmini ya. Silahkan mau bertanya, insya Allah nanti Ibu jawab melalui WA. Dan ya, jangan lupa Ibu akan memberi tugas ya di bawah ini nanti ya, Anda kerjakan ya. Nah, itu sebaik-baiknya, dan insya Allah tolong ya tepat waktunya. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Baik-baik di rumah ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Jangan main kemana-mana ya. Makan makanan yang sehat biar kita tetap sehat, kuat dalam mengerjakan tugas-tugas PJJ. Demikian anak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dari Bu Harmini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.